Assalamualaikum sahabat Asriku Kreasi. Kali ini saya akan membuat dompet onigiri. Hanya saja dia bersulam sasiko dan bahan-bahan yang saya gunakan saya dapatkan dari kit yang saya beli dari luar. Jadi nanti ada unboxing, ada bagaimana caranya. Kita lihat ya. Ini adalah paket kit onigirinya, kit dompet onigiri. Di dalamnya sudah cukup lengkap banget, jadi kita tinggal membuat saja mengikuti instruksinya. Dalamnya ada dakron, kemudian ada manik-manik, ada benang, ada frame onigirinya, sekaligus ada benangnya juga. Cukup lengkap. Benangnya adalah benang sulam, ada tali korea untuk gantungan, kemudian benang sulam warna biru untuk mengikat tali koreanya, dan benang sulam warna putih. Nah, erasable-nya pun sudah disiapkan dari sana. Kemudian dakronnya sudah berperekat, kemudian kainnya juga sudah berpola, jadi kita tinggal menyulamnya saja. Ini adalah kainnya, sudah berpola lengkap dengan outer, inner, dan aksesoris. Jadi stepnya kita gunting dulu masing-masing sesuai pola. Ini adalah untuk outer, kemudian ini untuk inner, dan kotak kecil 2 ini untuk tali kaitan, kemudian yang panjang ini untuk hiasan tulip. Kakinu Hanazashi nama motif sasiko ini. Dan ini adalah hasil untuk bagian belakang, outer belakang, dan ini outer yang di depan. Jadi sudah ada garis-garisnya, kita hanya tinggal menyulamnya. Nah, langkah yang pertama adalah menyulam ala horizontal. Jadi ikuti saja garis yang ada pada kain satu persatu seperti yang ditunjukkan pada polanya. Lanjutkan sampai ke bawah atau sampai selesai. Jadi semuanya arahnya sama, ada di arah horizontal. Ini adalah hasilnya untuk langkah pertama. Jadi disimpul dulu, kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah langkah vertikal. Jadi dia merupakan kebalikan dari langkah yang pertama arahnya. Jadi mulai dari bawah ke atas, kemudian melingkar terus sampai terakhir. Dan tetap seperti tadi, ikuti saja pola atau garis yang sudah ada pada kainnya. Jadi kita tinggal ikutin saja, nanti dengan sendirinya akan membentuk motif Kakinu Hanazashi. Jangan lupa ketika kita menyulam, kita harus sering-sering meregangkan kainnya atau menarik kainnya supaya
ada keseimbangan antara benang yang sudah disulam dengan kainnya. Jadi nanti ketika hasilnya sudah selesai, tidak akan ada kerutan karena tarikan yang terlalu kencang atau benangnya yang terlalu kuat. Jadi dia akan bisa flat, asal tidak lupa untuk diregangkan. Ini adalah hasilnya. Jadi ketika sudah selesai, saatnya kita lanjut untuk mulai menjahitnya. Siapkan dakron pressnya, kemudian potong sesuai dengan pola. Saya sarankan untuk mengurangi ukuran dari pola yang sebenarnya sekitar 1 atau 2 mm, karena ketika dakron ini nanti akan disetrika, dia akan agak melar sedikit. Jadi kalau kita kurangi, nanti dia akan pas sesuai dengan ukuran yang tertera pada kain. Jadi tempel bagian dakron yang ada bentol-bentolnya gitu, ada titik-titiknya di bagian bagus kain. Jadi ukurannya sesuaikan, kemudian disetrika. Jadi jangan terbalik ya pada saat menyetrika. Setelah menempelkan dakron, langkah selanjutnya adalah kita siapkan kain inner dan juga kita siapkan kain kecil untuk mengkaitkan frame onigirinya. Jadi lipat 2, sudah ada tandanya pada kain tersebut. Lipat 2 bagian sisi kiri dan kanannya, kemudian lipat kembali, tahan dengan jarum pentul dan lakukan untuk kain yang satunya lagi. Jadi ada 2 piece ya. Tempelkan kain kecil tadi di bagian luar dari outernya sesuai dengan ukurannya sudah tertera pada kainnya, dan supaya dia tidak lari atau ketika dijahit, ketika disatukan dengan innernya dia bisa rapi, saya menjelujurnya lebih dahulu. Setelah kain kaitan untuk frame selesai dijelujur, langkah selanjutnya adalah menyatukan antara kain outer dan kain inner. Jadi bagian bagus dari kain outer ketemu dengan bagian bagus kain inner. Begitu juga untuk kain outer yang satunya. Baru kita jahit bagian atasnya. Kain outer dan kain inner sudah disatukan di bagian sisinya. Jadi langkah selanjutnya saya akan merapikan kainnya sesuai dengan pola pada lengkungannya. Mengapa tidak saya lakukan dari awal? Karena kain ini ketika disulam akan mudah terurai benang-benangnya. Jadi untuk menghindari itu, saya tidak memotongnya dengan tepat dahulu. Nanti ketika akan dijahit, ketika penyelesaiannya baru saya rapikan. Nah, selanjutnya adalah memasang magnetnya untuk outer yang belakang. Di bagian mana magnet ini akan dipasang sudah ada penandanya pada kainnya. Jadi kita siapkan magnetnya untuk kita pasang lebih dahulu. Magnet sudah terpasang, saatnya kita menyatukan
dompet tersebut. Jadi bagian outer ketemu outer, bagian inner ketemu inner. Jadi kita akan jahit keliling dan sisakan beberapa senti untuk bukaan di bagian inner. Itu pun sudah ada tandanya pada kain untuk menyisakan atau untuk lubang ketika akan dibalik. Bagian sisi dompet sudah dijahit dengan menyisakan lubang untuk membalik kainnya. Untuk bagian lengkungan, jangan lupa untuk dicekris di keempat lengkungannya supaya saat kita membalik dia bisa melengkung dengan rapi. Untuk membuat lengkungannya jadi lebih rapi, ketika sudah dibalik, kita bisa menggunakan sumpit atau menggunakan tusuk sate untuk membantu supaya lengkungannya terlihat lebih rapi. Bekas lubang yang untuk membalik tadi bisa kita zoom dengan tangan atau bisa kita gunakan mesin jahit. Prosesnya sudah hampir selesai. Jadi kita masukkan bagian inner ke dalam dompetnya. Jangan lupa untuk disetrika terlebih dahulu, jadi supaya dompetnya bisa lebih rapi. Langkah terakhir adalah memasang frame onigirinya. Kaitkan seperti yang ada di video. Jadi di gandul kucingnya ini ada 2 ring kecil. Nah, ring yang paling ujung yang dikaitkan kepada besi pengaitnya. Frame onigirinya sudah terpasang. Jadi kita coba untuk mengkaitkan boneka kucingnya dengan magnetnya. Dan tada, dompet onigirinya sudah selesai. Nah, untuk tassel atau bunga tulipnya akan ada di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.